Jajaran lensa Viltrox itu udah banyak banget pilihan dengan harga yang murah. Tapi masalahnya gini, apakah dengan harganya yang murah kualitasnya itu bakal di-nerf? Nah, mari kita cari tahu. Gua bakal bandingin 25mm f1.7 sama 27mm f1.2 Pro-nya mereka. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua mau ngasih gambaran ke kalian soal lensa murah itu kualitas gambarnya ini nggak kalah bagusnya juga sama kualitas lensa mahal. Nggak kalah bagusnya di sini perlu gue tekenin dalam arti itu kualitasnya nggak jomplang jauh perbedaannya. Tapi ya tetap untuk lensa yang lebih mahal itu punya kelebihan, punya keunggulan, punya superiority dibandingin lensa yang lebih murah. Nah, buat contohnya kayak yang udah gue mention di opening, di sini gue mau kasih contohnya itu dari brand lensa third party Viltrox. Antara jajaran R-nya mereka, jajaran budgetnya, di mana di sini ada 25mm f1.7 dibandingin jajaran yang lumayan mahalnya mereka gitu ya, bukan yang paling high end. Ini jajaran Pro-nya 27mm f1.2. Gua tertarik buat ngebandingin mereka berdua karena perbedaan harganya juga lumayan gitu ya. Yang R ini 25mm f1.7 ini dijual di harga 3 juta seinget gua. Sedangkan kalau yang 27mm yang Pro-nya ini itu dijual di harga hampir 9 juta. Dan dari yang udah gua rasain, udah gua cobain, real use-nya 25mm f1.7 ini punya kualitas gambar yang splendid, amazing, dan cukup identik dengan 27mm Pro-nya si Viltrox. Meskipun ya tetap tadi kayak yang udah gue bilang, ada faktor yang dimana 27mm Pro-nya ini punya poin-poin yang lebih superior dibandingin si jajaran murahnya. Maka dari itu simak pengalaman gue biar tahu perbedaannya di mana aja. Tapi sebelum mulai gue pengen ngingetin dulu, kalian boleh cek website kita stdigital.id buat ngecek produk digital kita. Kita punya produk Lightroom yang bisa bikin foto yang kalian ambil itu bisa langsung jadi epic. Ada yang harganya agak mahal dan juga ada yang harganya murah. Kemudian kita juga punya LUTs untuk para pengguna iPhone 15 Pro biar gambar HP kalian itu bisa kayak pakai kamera mirrorless. Dan juga kita punya LUTs untuk para pengguna DJI Osmo Pocket 3 atau drone lainnya yang punya D-Log M biar gambarnya juga kayak pakai kamera mirrorless. Langsung cek di deskripsi. By the way, sebelum mulai gue lupa ngingetin kalau lensa Viltrox yang ada di sini yang gua bakal jelasin di video itu untuk mirrorless APS-C. Kalau di kita ini untuk Fujifilm X mount, tapi tenang aja buat Viltrox ini ada juga untuk E-mount Sony buat APS-C-nya dan juga Z mount untuk Nikon. Itu opsinya udah ada, jadinya ya gitulah. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jangan bercanda mulu. Mungkin kita di sini bakal mulai dari fisiknya. Karena perbedaan terbesarnya ada di sini antara kualitas kedua lensanya. Kita mulai dari 25mm f1.7-nya Viltrox R-nya. Gak macem-macem di sini, toh lensa aja, nggak ada fitur apa-apa, cuma ada ring untuk focusing doang. Ukurannya terbilang compact, ringan, dan untuk build-nya dari plastik, tapi tetap well build, solid, rapi. Tapi agak disayangkan di sini untuk lensanya tidak water shield. Jadinya kalian harus hati-hati, extra aware kalau kalian pakai lensa ini di kondisi yang cukup ekstrim. Sedangkan buat di 27mm Pro-nya Viltrox ini dia jauh lebih profesional, jauh lebih gahar, build-nya metal, dan otomatis bobotnya juga jauh lebih berat. Dan dia punya ukuran yang terbilang cukup gede. Buat fiturnya sebenarnya juga nggak ada macam-macam. Di sini cuma ada ring aperture, tapi di sini lensanya udah water shield. Akan tetapi di sini sebenarnya agak lucu buat 27mm Pro Viltrox ini yang buat Fujifilm, karena buat di mounting line itu dia di lensanya punya switch decoupler aperture sama juga switch untuk autofocus, manual focus. Di Nikon, di Sony itu ada, di Fujifilm nggak ada. Gua nggak ngerti kenapa. Nah, kalau ngomongin soal penggunaan dari faktor ukurannya aja gitu ya, buat dibawa-bawa dan buat dipakai, jujur kalau buat gua pribadi, gua lebih nyaman pakai 25mm Viltrox R-nya ini. Belum lagi kalau gua lagi hunting sendirian, lagi iseng-iseng gitu, gua lebih suka pakai kamera yang punya ukuran compact kayak Fujifilm X-T50 ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini pas banget antara lensa dan bodinya itu nggak kebanting. Paling di sini yang agak kagok di 25mm ini karena dia nggak ada ring aperture, jadinya gua harus atur salah satu custom dial di kamera yang gua pakai, kayak contohnya di sini di X-T50 untuk ngatur aperture. Ditambah lagi karena di kedua lensa ini nggak punya switch untuk autofocus, manual focus, jadinya kalau di kamera Fujifilm yang nggak punya switch kayak X-T50 ini,
Atau di X2S yang nggak punya button untuk ganti autofocus manual focus, ya mau nggak mau gue harus atur juga custom button di kamera Fujifilm lain yang nggak punya fitur tersebut. Tapi bukan berarti kalau untuk keperluan kerjaan di STMedia setengahnya gitu ya, si 25 mm ini nggak enak gitu ya. Sebenarnya enak-enak aja, cuma kalau buat gue pribadi, kalau buat kerjaan ketika gue pasangin di X2S, karena mostly kita kalau buat kerjaan itu pakai X2S, itu jadi kebanting ukuran lensa sama bodinya, jadinya kocak gitu bentukannya. Kalau pakai Fujifilm X2S atau kamera Fujifilm lainnya yang punya ukuran cukup bulky gitu ya, menurut gua lebih cocok pakai si 27 mm-nya kayak sekarang gini. Dan sebaliknya, kalau misalnya 27 mm-nya ini gua pasangin di X-T50, gua juga nggak suka. Karena apa? Biar kalian lihat sendiri. Nah, ini gak enak banget guys. Jadi kocak bentukannya dan juga pemakainya jadi berat depan. Kalau lama-lama lu pakai, kalau lu punya setup seperti ini tuh pegel banget dipakainya. Tapi kalau dipakai buat prakteknya di lapangan gitu ya, real use-nya X2S ini pakai 25 mm f1.7 Viltrox, meskipun looks-nya jadi lucu seperti ini, tapi ini bisa ngeringanin beban gua dan Wowo kalau pakai kameranya handheld itu cukup lama. Si Wowo kalau lagi b-roll berdua sama gua juga kadang ogah buat pakai 27 mm Pro-nya Viltrox ini, karena ya cuma gara-gara beratnya doang sama ukurannya gitu ya, karena di tas itu cukup makan tempat. Jadinya dia lebih suka pakai 25 mm ini karena bobotnya yang ringan dan juga ukurannya compact, nggak makan tempat di tas. Akan tetapi kalau misalnya kita pakai ngetrip, contohnya buat kreatur gitu ya kita sih belum pernah pakai 25 mm f1.7 ini karena semenjak kreatur yang terakhir kita kerjain itu 25 mm belum ada. Ya kita selalu pakai 27 mm ini. Tapi andai kata dua-duanya udah ada buat kita pakai kreator, gua lebih milih pakai si 27 mm-nya ini. Karena apa ya, dia build-nya mantep, water shield juga, kita pakai kameranya gerasa gerusuk, jadinya gua stress free, nggak takut kenapa-napa sama lensanya. Karena kita pernah pengalaman juga 27 mm Viltrox-nya ini bareng sama X2S. Waktu itu kita pasangin sama X2S, itu jatuh waktu kita di Sawarna. Itu jatuhnya bener-bener kena lensa duluan, kena batu karang, dan 2 kali jatuhnya, satu sama Erwin, satu sama gua. Nah, tetapi sampai sekarang nggak apa-apa lensanya, aman-aman aja buat dipakai. Paling di sini ada bekas baretannya aja, bekas jatuhnya. Dan coba lo bayangin kalau misalnya yang waktu jatuh itu adalah lensa 25 mm f1.7 Viltrox ini, udah kelar lah. Kemudian soal fisik yang nggak dipungkiri lagi, soal looks 27 mm ini yang terlihat lebih profesional, ini bakal nambah value kalian juga ketika kalian bawa ke klien gitu ya. Dibandingkan si 25 mm Viltrox yang looks-nya begitu aja, ya gue yakin si 27 ini bakal nambah value kalian. Ya itu soal fisiknya, urusan enak gak enak dipakainya itu balik lagi sama penggunanya masing-masing. Sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan kualitas gambar dari kedua lensanya. Soal kualitas gambar, yang ini udah jelas banget kelihatan perbedaannya ini adalah dari perbedaan f-nya, yang dimana 25 mm R-nya Viltrox itu punya f di 1.7, sedangkan 27 yang Pro-nya itu punya f di 1.2. Itu lumayan banget perbedaannya. Emang dengan perbedaan f tersebut ngaruh banget bang buat penggunaan realnya. Buat gue pribadi sih ini cukup berpengaruh. Gue ambil contoh yang simpel banget di STMedia. Kalau gue syuting di ruangan yang cukup sempit, contohnya itu di ruangannya Bang Erwin, itu jarak antara Bang Erwin duduk sama setup yang di belakang itu deket banget. Dengan gue menggunakan 27 mm f1.2 ini bisa memberikan depth yang lebih sempit, bokeh yang lebih bagus juga dibandingin kita pakai 25 mm f1.7. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin bokeh, pakai 25 yang f1.7 aja itu bokehnya masih dapat aja. Tapi kalau misalnya kalau gua mau dapat separasi yang lebih antara Bang Erwin dengan setup yang ada di belakangnya, itu lebih enak pakai 27 mm f1.2-nya Viltrox. Jadi sengaruh itu untuk bukaan aperturnya. Di luar soal penggunaan di setup tersebut, kalau penggunaan kedua lensa ini sangat versatile banget vokalenya gitu ya. Ini vokalenya netral buat di mirrorless HPS-C, buat close up enak, buat wide juga sama-sama enak. Di bukaan terbesarnya pun kedua lensa ini masih memberikan ketajaman gambar yang baik pada subjek atau objek yang kalian ambil. Ya meskipun 27 mm ini tadi punya f yang lebih besar, tapi intinya dua-duanya gambarnya tajam pada bukaan terbesarnya. Dan kalau misalnya kalian lihat video kita, dua-duanya ini punya kualitas gambar yang cukup identik. Baik lagi, gua udah sering nyobain kedua lensa ini buat A-roll. Buat B-roll, gua campur-campur pemakaian lensanya, hasilnya bener-bener susah buat dibedain.
Kalau kalian nggak detail banget ngelihatnya, dan kalau kalian nggak bener-bener nyobain langsung kedua lensa ini, kalian nggak bakal tahu perbedaan kualitasnya. Begitu juga perihal performa autofokusnya. Kedua lensa ini bisa memberikan performa autofokus yang baik, kita nggak ngalamin isu selama penggunaan. Si 25mm ini punya performa yang sama kayak 27mm f1.2-nya Viltrox. Kalaupun track fokusnya ada larian atau ada momen di miss fokus, kayaknya bodi kamera kita berperan akan hal tersebut gitu ya. Kita pakai Fujifilm dan itu udah biasa jadi penyakit di kameranya. Tapi kalau misalnya kalian pakai jajaran mirrorless APS-nya Sony yang sekarang-sekarang, harusnya untuk autofocus itu aman maulana. Jadi ya emang udah secakep itu kualitas lensa 25mm Viltrox R ini. Kalau kalian ngeliat di video doang gitu ya tanpa ngedetail, itu kualitasnya bener-bener cakep. Padahal harganya itu beda jauh sama si 27mm Viltrox f1.2 Pro-nya ini. Akan tetapi kalau misal kalian lihatnya secara mendetail banget, barulah kelihatan perbedaannya. Yang dimana 27mm Viltrox ini punya superiority atau keunggulan kelebihan dibandingin si 25mm R-nya. Ya baik lagi, ada harga, ada kualitas, itu udah jelas. Tapi ya baik lagi, seperti yang gue mention di awal, kualitasnya tidak sejomplang itu perbedaannya. Yang pertama kita compare perihal minimum focus distance-nya. Si 25mm R Viltrox ini lumayan bisa close up dengan subjek yang kalian ambil. Tetapi dia kalah dengan performa yang diberikan sama 27mm Pro-nya si Viltrox. Si 27mm Pro-nya Viltrox ini bisa ngambil gambar yang lebih close up lagi, cukup signifikan dibandingin si 25mm-nya Viltrox. Cuma kalau misalnya keperluan kalian nggak ada yang kayak B-roll produk kayak kita gitu ya, penggunaan kalian ini buat potret, street photography, atau video in model, dengan 25mm Viltrox ini udah cukup banget buat ambil potret close up, dia masih bisa dapet, ambil produk selama dia nggak mungil banget ukurannya itu juga nggak masalah. Yang jadi masalah kalau kalian mau ambil objek dengan ukuran yang agak kecil, itu susah banget buat di close up. Untuk chromatic aberration dan color fringing di bukaan terbesarnya, kalau kita nggak pakai pixel peeping, dua-duanya emang bisa ngasilin gambar yang bagus. Antara 25mm R ini dengan 27mm Pro-nya ini nggak kelihatan chromatic aberration dan color fringing-nya. Nah, ketika kita pixel peeping mampus, barulah kelihatan perbedaannya antara kedua lensa ini. Yang di 25mm f1.7 di bukaan terbesarnya, chromatic-nya ini kelihatan banget di subjek yang punya kontras cukup tinggi. Sementara di 27mm di bukaan terbesarnya, chromatic aberration-nya itu nggak kelihatan. Tapi ya, sekarang gimana soal flare atau bias cahaya pada kedua lensa ini? Apakah perbedaannya begitu signifikan? Mari kita simak. Soal flare atau bias cahaya pada kedua lensa ini, dari yang kita udah cobain, 27mm ini punya kualitas yang lebih baik dibandingin 25mm Viltrox. Waktu itu kita syuting di ruangannya Bang Erwin dengan setup yang sama, lampu di belakang monitor itu ada kita nyalain ke atas, dan ketika kita pakai 25mm f1.7 di situ bias cahayanya muncul, dan kalau misalkan kita pakai 27mm f1.2-nya Viltrox, di situ bias cahaya atau flare-nya tidak muncul. Dan ketika gua coba tes lagi di studio ST Media yang backgroundnya hijau, dengan posisi lampu gua coba sorotin cahayanya itu ke arah lensa, ini baru kelihatan 27mm ini bisa memberikan performa yang lebih baik, coatingnya lebih bagus dibandingin si 25mm R-nya Viltrox. Perbedaannya bisa sesignifikan itu mungkin di sini gara-gara coating lensa yang dipakai itu bisa beda, elemen lensanya juga beda. Di sini lu bisa lihat ukuran optiknya juga beda banget, dari ukuran lensanya itu kelihatan gitu ya. Mungkin itu bisa berpengaruh juga dengan cara lensanya menangkap cahaya yang diterima. Dan ya itu untuk perbedaan kualitas flare atau bias cahaya antara kedua lensa ini. Kalau kita ngomongin soal distorsi dan vignette, keduanya masih ada. Distorsi di kedua lensa ini masih ada. Untuk vignette sendiri, keduanya juga masih ada di bukaan terbesarnya. Dua-duanya ini baru hilang ketika kita pakai f yang makin kecil. Makin kecil bukaan rananya, kayak contohnya di 2.8 atau di 4, itu vignette-nya hilang. Kalau kalian nggak mau ngecilin bukaan rana kalian, ya lo bisa hilangin di post processing aja. Dan itu perbedaan yang gue temukan antara kedua lensa ini, 25mm dan juga 27mm-nya Viltrox. Semua perbedaan tersebut baru kelihatan kalau kita lihat secara detail. Kalau di penggunaan realnya, gua nggak pernah merhatiin itu semua. Karena secara keseluruhan, kalau dilihat bukan kasat mata, kalau kasat mata tuh kayak gaib gitu ya. Kalau lu lihat aja videonya gitu ya,
karakter gambar antara kedua lensa ini itu susah banget dibedain. Ya meskipun tadi secara detailnya udah gua mention semua yang gua temuin, perbedaan kualitasnya tetap ada antara 27 dan 25 ini. 27 ini lebih superior karena jajarannya Pro, dan gak mungkin juga Viltrox bikin yang R-nya ini setara banget sama si yang jajaran Pro-nya. Jadi rugi dong. Secara keseluruhan, setidaknya untuk Viltrox, kalian jadinya nggak perlu khawatir dengan pilihan lensa murah yang mereka sediakan pada jajaran R-nya mereka. Dan perlu gua ingetin lagi, jangan sampai keliru, kalian jangan beli lensa jadulnya Viltrox gitu ya. Yang 23mm, 56, 33 itu ada jajaran lamanya yang ada emblem C-nya, itu kualitasnya kurang, gua nggak rekomendasiin buat beli. Kalian bisa beli itu buat jajaran R-nya mereka yang ukurannya cukup compact kayak sekarang gua pakai ini. Belum lagi buat jajaran yang jadulnya itu harganya juga lebih mahal, cuma menang di build-nya doang metal. Ya, itu aja buat videonya, semoga bermanfaat, semoga bisa ngisi waktu kalian, bisa ngasih gambaran ke kalian soal lensa murah yang ada di jajaran Viltrox itu, bisa ngasilin gambaran cakep juga. Kualitasnya nggak kalah sama jajaran Pro-nya mereka. Itu aja, gua Skavito di sini yang udah kehabisan nafas, di belakang kamera ada Bowo, dan jangan lupa untuk berkarya.